Ku terbiasa tersenyum. Stop, ujar Mas Angga di tengah-tengah warga yang meneriakkan kata mengusir untuknya. Mereka semua lantas berhenti sejenak. Kalian semua percaya omongan Sasa? Apa ada buktinya tuduhannya ini? Ujar Mas Angga dengan matanya yang merah dan urat lehernya yang menegang. Tanpa basa-basi, Tata menyahut. Ada kok? Enggak. Coba lihat ini. Tata lantas memamerkan sebuah video di ponselnya. Semua warga kini berkerumun antusias. Mas Angga semakin menegang. Wajahnya menjadi panik. Ia lantas kembali ke dalam rumah dikala semua warga sibuk melihat bukti yang Tata berikan. Pantesan, Bu Ika sering ke salon. Sering naik mobil juga. Wongan simpanan menantunya toh. Ujar Empok Eni yang mencebik remeh. Ih, kok gak kasihan sama anak sendiri, yang pontang-panting bekerja. Malah ibunya yang ambil harta suaminya. Menjijikkan ya mereka. Gerutu Empok Tia. Kalau aku punya suami dan ibu yang begitu, mending aku bakar aja hidup-hidup. Nanti dagingnya aku kasihkan anjing liar. Wajah Bu RT juga tampak emosi ketika mengatakan hal tersebut. Gunjingan demi gunjingan keluar dari mulut warga kala melihat video yang ada di ponsel Tata. Sedangkan aku masih mematung. Aku tak pernah percaya jika katanya Mas Angga bahkan memiliki sebuah mobil. Bahkan setahuku Mas Angga tak selalu memberi uang karena katanya aku masih belum memiliki momongan. Jadi uangnya ia tabung saja. Terlebih, Mas Angga sering bilang jika perusahaan furnitur di mana ia bekerja sering mengalami kerugian karena kurangnya minat atas pengrajin mereka. Saat itu aku hanya percaya-percaya saja. Aku bahkan tidak tahu jika ibu sering ke salon dengan suamiku sendiri. Maklum, selama liburan 2 minggu ini aku jarang di rumah. Bahkan ketika Mas Angga mulai aktif bekerja aku tidak pernah curiga jika ibu yang sendirian di rumah akan pergi kemanapun sesukanya bersama suami sahku. Setelah semua warga puas melihat video yang berdurasi 15 menit itu, mereka meneriaki rumahku dengan cercaan kasar. Keluar kamu. Enggak. Hei, orang sok suci. Ayo keluar. Aku hanya membisu. Tatkala itu, Bapak baru pulang dari sawah. Ia kebingungan dengan teriakan-teriakan warga yang berada di depan rumah kami. Ada apa ini? Sasa, tanya Bapak dengan heran. Ia lantas memarkir sepeda motornya di halaman. Bapak yang masih ngos-ngosan dengan membawa cangkul dan topi petaninya menghampiri para warga di depan terasku. Pak Kardi, Bapak itu terlalu lugu. Coba lihat video ini. Maksari memberitahukan video yang dipegang oleh Tata. Sebenarnya, aku tidak tega jika Bapak mengetahui fakta tentang perselingkuhan Ibu dan Mas Angga. Aku takut jika Bapak akan depresi setelah melihat semuanya. Tapi nyatanya, aku telat. Video itu sudah dilihat oleh Bapak dengan mata kepalanya sendiri. Mimik wajah Bapak kini berubah. Ia tampak pucat pasi. Ia dengan gemetar meletakkan cangkul dan topi petaninya di kursi yang berada di teras. Pak RT pun tak lama datang. Ia menenangkan para warga untuk tak menghakimi secara sepihak. Bapak pun terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Ia meneriakkan nama ibu untuk beberapa kali. Kak, Ika, panggilnya. Tak ada jawaban sama sekali. Tak lama kemudian, Bapak kembali keluar. Sepertinya Angga dan ibumu si Ika sudah pergi lewat pintu belakang. Di kamar, di dapur, semuanya sudah Bapak cek tapi hasilnya nihil. Kalau maling sudah ketahuan kedoknya pasti begitu.
Kalau kembali ke rumah ini, kita arak saja habis-habisan, giring ke kantor polisi. Iya, ini sudah asusila, berzina. Sudah pasti ini kena pasal berlapis. Betul apa betul? Teriak Empok Eni. Betul, usir, usir. Teriakan kompak semua warga komplek di rumahku. Ingat, yang serempak ya, kita harus menolak kembali kehadiran Angga dan Ibu Ika. Bu Watina ikutan bersuara sekarang. Betul, betul, bapak-bapak, ibu-ibu, sabar. Ini memang sangat menjijikkan. Mereka ini sudah mencoreng nama komplek kita Bu Ibu. Oh ya, Sasa, Pak Kardi, dengarkan saya. Kalau sampai kalian menerima kembali mereka di komplek ini, saya tidak sudi. Pak RT tiba-tiba memberikan peringatan. Semua warga tampak riuh. Aku masih mematung. Bukan karena aku menyesal. Tidak. Tapi, aku kesal karena bisa-bisanya mereka kabur begitu saja. Bukannya Mas Angga adalah orang yang memiliki wawasan luas? Bukannya Mas Angga orang yang bisa melakukan apa saja? Kemana mentalnya? Apa benar mereka serendah itu? Hingga memutuskan untuk pergi begitu saja tanpa mau bertanggung jawab? Belum aku selesai melamun Bapak sudah menjawab. Maafkan istri saya Pak RT. Saya tahu dia salah. Tapi jika dia tidak diterima lagi untuk tinggal di sini, dia akan tinggal di mana? Tanya Bapak seolah memohon belas kasih untuk ibu kandungku yang itu. Aku masih membisu. Tata lantas menjawab, maafkan saya Pak. Tapi istri Bapak tidak akan kekurangan tempat untuk berlindung. Suami Sasa ini katanya kaya. Sampai punya mobil istrinya nggak tahu. Apa benar itu? Bu Ibu? Tanya Tata yang berdiri tegap di depan Bapak. Benar. Usir aja. Jangan mau terima wanita laknat yang berselingkuh dengan menantunya sendiri. Teriak warga yang mulai berkobar-kobar. Lantas Bu Watina mulai membuka suara soal kesaksiannya melihat Mas Angga bersama ibu. Hatiku remuk berkeping-keping. Entah apa yang akan kurasakan setelah mendengarnya. Benar itu. 3 minggu yang lalu, saya lihat Angga bawa mobil expander berwarna putih kemari. Saya pikir itu mobil perusahaan. Tapi Ika justru sombong. Katanya itu hasil tabungan dan kerja keras Angga yang disimpan di rekening pribadinya. Saya ada buktinya kok. Ini loh foto mobil dan mereka berdua waktu keluar bersama. Katanya ibumu itu mau nyalon. Pas saya tanya kok nggak sama kamu. Katanya, kamu nggak suka diurus. Nggak suka dirawat sama Angga. Dek, seketika aku mulai melemas. Tak kusangka seorang ibu yang polos dan selalu kusayangi meski selama ini ia banyak berbicara kasar padaku tak habis pikir akan berbuat sekeji ini. Tidakkah dia ingat siapa aku? Lantas, untuk apa Bapak ada di sini? Kenapa harus Mas Angga? Tuh, Pak Kardi, dengarkan penjelasan Bu Watina. Walau seperti apapun Anda mencintai Bu Ika, saya mohon maaf saya nggak bisa lagi mentolerir masalah ini, ujar Pak RT. Bapak juga shock. Ia tak menjawab apapun. Mungkin, ia benar-benar tidak bisa terima. Istri yang ia sayangi selama ini justru menikamnya dari belakang. Di tengah kericuhan warga, Santi teman sekantor Mas Angga justru tiba-tiba datang ke rumahku. Hingga membuat warga semakin panas mendengar ucapan wanita cantik berkulit putih itu. Permisi, Angga loh kok rame sih? Tanyanya sembari celingak-celinguk. Kamu siapa lagi? Wanita simpanan Angga yang nomor berapa? Ketus Bu RT. Santi tampak kesal. Tapi ia berusaha tenang. Maaf Bu, saya teman sekantornya Angga.
Saya kesini cuma mau berikan susu ibu hamil milik Angga yang ketinggalan, ujar Santi yang memberikan sekardus susu ibu hamil di tangannya. Sontak Pak RT bertanya padaku, "Kamu hamil, Sa?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. "Bukan aku yang hamil, Pak. Tapi ibu."